Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut lagi, belajar lagi, ngaji lagi. Kita memulai bulan Oktober dengan tema kebahagiaan. Ini tema yang universal. Sejak zaman dulu sampai hari ini masih saja dibahas. Karena mungkin kelihatannya banyak orang yang kepingin bahagia tapi tidak bahagia-bahagia. Ada orang yang sebenarnya sudah bahagia tapi tidak ngaku kalau sudah bahagia. Ada orang yang merasa hidupnya berat sekali padahal ada banyak yang bisa disyukuri, dibahagiai. Dulu kita pernah membahas juga, bahkan sudah diterbitkan juga jadi buku tentang filsafat kebahagiaan. Sebentar lagi mungkin juga publish lagi tentang kebahagiaan. Maka bulan ini kita sekalian saja ya, yuk dibahas kebahagiaan. Biar kita bisa jadi hamba yang bersyukur bahwa kita bahagia ternyata. Cuma malam hari ini kita membahas tokoh yang agak unik. Teman-teman mungkin mengenalnya, beliau ini ya tokoh besar filsafat barat abad 20. Bertrand Russell. Beliau ini sebenarnya ahli filsafat analitik. Beliau ini ahli matematika, ahli epistemologi, ahli filsafat ilmu, dan banyak ahli-ahli filsafat yang lain, termasuk yang paling terkenal sampai beliau nanti dapat hadiah Nobel tahun 1950, itu beliau menulis buku yang judulnya History of Western Philosophy. Jadi beliau ini juga ahli sejarah filsafat. Mungkin teman-teman pernah baca bukunya atau buku tipis kecil judulnya Problems of Philosophy. Dan karya-karya beliau banyak. Kalau buku sekitar 60-an, kalau artikel sekitar 2000-an. Ya. Nggak bayangke ya sampean disuruh bikin makalah sak semester ndak tadi-tadi. Dia bisa nulis artikel 2000. Ya memang orang pinter. Beliau IQ-nya kabarnya 180. Lumayan ya, tinggi. Mungkin selisih sedikit dengan kalian. Yo, bedanya kalian ndak diukur gitu aja. Makanya jangan diukur IQ-nya. Jadi itu Bertrand Russell, termasuk dari keluarga bangsawan Inggris. Kakeknya itu jadi Perdana Menteri 2 kali, zaman Ratu Victoria. Cuma beliau ini umur 4 tahun sudah ditinggal mati 2 orang tuanya dan saudara perempuannya. Diasuh oleh kakek neneknya. Cuma kakeknya 2 tahun kemudian juga meninggal. Dari sisi ini mungkin agak pahit kehidupan beliau. Tapi ya karena anak pinter, cerdas, ya karir akademik beliau luar biasa. Beliau ini menikah 4 kali.
Menikah 4 kali, bukan berarti istrinya 4 ya. Menikahnya 4 kali, dalam arti menikah terus meninggal, menikah terus meninggal. Tidak di satu waktu terus 4. Jadi ya mungkin ini juga bagian dari pahitnya hidup beliau. Menikah terus meninggal sampai 4 kali. Tapi beliau panjang umur. Kelahiran 1872, meninggalnya 1970. Jadi 97-98. Dan jangan salah, umurnya panjang tapi perokok berat. Nah, ini antitesisnya teorimu kan? Kan kamu bilangnya rokok membunuh, mulai Russell itu sampai umur 97-98 kemana-mana masih pegang cerutu. Itu rokok kelas berat itu. Jadi ini beliau ya kritis orangnya, sehingga sempat mengalami di penjara, sempat mengalami didenda. Beliau ini karena kritisnya pernah didenda dan dihukum 100 pound sterling. Tapi beliau tidak mau bayar. Akhirnya teman-temannya yang bayar dengan cara bukunya dilelang. Ini buku-bukunya Russell di kampus ini, ayo dilelang buat bayar denda, biar dia bebas. Dan beliau juga sempat menikmati penjara. Sampai ketika nanti pindah ke Amerika, ngelamar jadi dosen, itu ditolak karena melihat CV-nya. Kok pernah di penjara, pernah ngeritik pemerintah, dan lain sebagainya. Ya meskipun nanti tetap karir beliau di bidang akademik luar biasa. Karya-karya beliau luar biasa. Malam hari ini setengahnya kita semacam bedah buku ya. Kita bedah salah satu buku kecil beliau yang judulnya itu The Conquest of Happiness. Kalau diterjemahkan menaklukkan kebahagiaan. Buku ini luar biasa menurut saya ya. Ini buku tentang kebahagiaan yang versi rasional saja, pakai akal saja. Beliau ini mungkin agnostik atau antiteis, tidak percaya dengan metafisika dan ketuhanan. Nah, malam hari ini kita belajar kira-kira kalau pakai akal sehat, akal rasional saja, seperti apa sih kebahagiaan itu. Nanti minggu-minggu selanjutnya kita ambil model yang berbeda. Menurut Russell, buku ini sangat ringan. Makanya beliau bilang ini, buku ini tidak ditujukan kepada yang terpelajar. Nah, kalau kalian merasa terpelajar, tidak untuk kalian. Ini buku terlalu ringan, bahasanya Russell begitu. Meskipun saya tidak jamin kalian baca bukunya paham. Jadi kata dia ini sangat ringan. Tidak untuk yang terpelajar atau untuk orang-orang yang bisanya cuma ngomong saja. Mereka yang menganggap masalah praktis hanya sebagai sesuatu untuk dibicarakan. Ini tidak hanya wacana, kata beliau. Tidak ada filsafat atau pengetahuan mendalam akan ditemukan dalam buku ini. Saya hanya bermaksud menyampaikan beberapa pernyataan yang bersumber dari common sense. Saya berharap begitu. Jadi common sense itu ya pengetahuan umum saja tentang kebenaran-kebenaran umum, bukan kebenaran filosofis yang mendalam. Semua yang saya klaim sebagai resep yang ditawarkan kepada pembaca memang seperti itu adanya. Sebagaimana ditegaskan dari pengalaman saya sendiri dan pengamatan saya. Jadi dasarnya pengalaman hidup beliau sendiri dan pengamatan beliau. Dan ternyata semua itu telah meningkatkan kebahagiaan saya setiap kali saya bertindak sesuai dengannya. Jadi kalau ditanya buktinya apa teorinya ini hebat, saya membuktikan sendiri. Saya termasuk orang yang bahagia. Mungkin karena itu umurnya panjang. Sampai
ngerokok saja tetap panjang umurnya, mungkin karena bahagia. Kalau kalian kan ya sambil ngerokok sambil stres ya mesti aja umurmu pendek mesti, kekokean pikiran. Atas dasar ini saya berani berharap beberapa di antara sekian banyak pria dan wanita yang menderita ketidakbahagiaan mungkin menemukan situasi mereka di diagnosis. Jadi mungkin diagnosa saya ini cocok dan ada metode untuk keluar dari situasi tidak bahagia. Banyak orang tidak bahagia bisa jadi bahagia dengan ikhtiar yang diarahkan dengan baik. Dan untuk itulah saya menulis buku ini. Jadi buku ini sangat rasional, sangat praktis tentang cara untuk bahagia. Secara umum isinya dua. Apa yang membuat kita tidak bahagia dan sumber-sumber kebahagiaan itu apa saja. Jadi ini berteori tentang kebahagiaan Russell ini. Ini agak unik karena biasanya beliau ini ahli matematika, yang dibahas logika, yang dibahas analitika dan lain sebagainya. Baru di buku ini beliau membahas tema yang agak ringan, yang menurut beliau ini orang terpelajar mungkin ini terlalu enteng, kurang berat. Makanya tidak untuk yang terpelajar. Kalau teman-teman membacanya masih berat, berarti kita levelnya masih di bawahnya yang tidak terpelajar. Ini untuk yang tidak terpelajar. Baik, kita mulai ya belajar tentang kebahagiaan. Menurut beliau, seperti apa sih bahagia itu? Nah, judul bukunya Conquest of Happiness, penaklukan kebahagiaan. Karena menurut beliau kebahagiaan itu harus ditaklukkan. Ini agak beda ya dengan kemarin-kemarin di beberapa sesi kebahagiaan ada teori bahagia itu tidak usah dicari-cari, tidak usah diusahakan. Cukup kita rasakan bahagia sekarang, ya bahagia. Itu dibantah oleh Russell, apa ya bisa. Kalau kita lagi stres, lagi banyak masalah, lagi kalah, lagi drop, lagi apa, terus disuruh tiba-tiba bahagia, apa ya bisa. Bahagia itu ya tetap diusahakan. Bukan sesuatu yang datang begitu saja. Jadi tidak mungkin orang tiba-tiba saja bisa menghayati hidup sebagai saya bahagia. Maka kata Russell, kebahagiaan tidak bisa dicapai dengan baik oleh mereka yang ingin langsung, mencarinya secara langsung. Ada prosesnya. Ada hal-hal yang harus disingkirkan, ada hal-hal yang harus dihadirkan. Kalau ini belum dipenuhi, sulit kita bahagia. Dan wajar, emosinya manusia itu semua begitu. Bahagia itu kan jenis emosi. Emosi itu pasti karena dorongan sesuatu baik dari dalam diri maupun dari luar diri. Emosi kita itu kan dinamis naik turun karena ada faktor-faktor di dalam diri maupun di luar diri. Bahagia juga begitu. Selalu ada hubungannya dengan dunia di luar diri kita dan dunia di dalam diri kita. Harus diatur, tidak bisa tiba-tiba begitu saja bahagia. Kalau untuk ceramah sih gampang. Ayo kita syukuri hidup ini maka kita bahagia. Itu enak nek ngomongin ngono. Tapi kalau duitmu habis akhir bulan, tugas banyak, terus kuliah ndak lulus-lulus, terus di kampus dimarahi dosen, di rumah dimarahi orang tua, wis piye meneh. Ndak gampang. Maka kata Russell, bahagia harus ditaklukkan. Mari kita taklukkan kebahagiaan itu. Jadi itu misinya buku ini. Maka beliau menyatakan, demi kebahagiaan, ini umumnya ya, manusia membutuhkan bukan hanya nikmat ini atau nikmat itu, tapi juga perlu harapan, usaha, dan perubahan. Kalau kita ingin bahagia, tidak sekedar karena apa saya bahagia, tapi saya juga harus punya harapan.
Kalau kamu hopeless, tidak punya harapan, ya tidak mungkin bahagia. Wah, saya tidak berharap, Pak, entah saya masa depan saya nanti gelap, sulit bahagia. Harus tetap punya harapan. Yang kedua, harus ikhtiar. Tidak bisa begitu saja datang. Dan yang ketiga, harus mau berubah. Kenapa harus mau berubah? Lah kalau kita tidak berubah, situasinya tidak akan ganti. Sekarang sedang tidak bahagia, yuk berubah yuk, tidak mau apa? Ya sudah, yuk tidak bahagia terus. Ya tetap harus mau berubah, harus tahu mana yang harus diubah biar saya bahagia. Ikhtiar tadi dalam rangka mengupayakan menemukan apa yang harus diubah. Karena sekarang saya tidak bahagia, besok saya harus bahagia, berarti harus ada yang diubah. Tapi ikhtiar untuk perubahan tidak ada gunanya kalau kita tidak punya harapan. Jadi kalau kita tidak berharap, apa ya kita mau berikhtiar secara semangat. Kalau kita hopeless kan tidak mau ngapa-ngapain sudah. Jadi kuncinya 3. Harapan, upaya, dan berubah. Disitulah nanti kita bisa bahagia. Baik. Saya lanjutkan. Nah, ini kan teorinya gampang-gampang kan. Kita lanjutkan ya. Terus kita mulai penjelajahan kita untuk memahami apa sih yang membuat tidak bahagia. Nanti banyak sekali. Kita urai satu-satu. Yang pertama, ini menarik. Istilahnya Russell, kepribadian Byronic. Byronic ini bukan istilah aneh-aneh sih. Byronic itu nama seorang penyair romantik Inggris. Namanya Lord Byron. Itu puisi-puisinya biasanya cirinya melankolis, dramatis, sedih, sepi. Itu Byron. Nah, individu yang berciri Byron itu individu yang senengannya menyendiri, sukanya merenung. Memang dia milih hidup untuk tidak bahagia, biar bisa punya puisi banyak. Loh, ya loh. Kalau hidupmu ceria, seneng saja kan tidak jadi puisi. Coba kamu patah hati, tiap hari nulis puisi mesti. Jadi ini namanya kepribadian Byronic. Jadi memang secara sengaja milih tidak bahagia. Jadi ini terus disebut kepribadian yang angkuh, pemurung, sinis, pemberontak, kesepian. Itu sengaja seperti ini dia. Biar vitalitas hidupnya terjaga bagi orang-orang ini. Misalnya orang yang sudah terlanjur menegakkan dirinya jadi orang yang kritis misalnya. Tiap hari harus mengkritisi apa saja dan itu berat. Ya tapi ya itu pilihannya. Dia memaksa dirinya untuk begitu terus. Dia memaksa dirinya misalnya, saya adalah master of nyinyir. Wah, tiap hari nyinyir terus. Itu kan berat. Itu membuatmu tidak bahagia. Kamu mewajibkan dirimu untuk sesuatu yang seharusnya tidak begitu. Kamu memilih ketidakbahagiaan sendiri. Ya mungkin demi identitas, mungkin demi nama, mungkin demi apa saja. Yang ini oleh Russell disebut kepribadian Byronic. Orang-orang yang memang pribadinya seperti orang yang anti kebahagiaan. Jadi mereka ini pinginnya ya seperti situasi yang mereka inginkan. Ingin murung terus, ingin kesepian terus. Karena saat kesepian dan murung, Lord Byron ini bisa nulis puisi yang indah-indah. Nah, mungkin kalian pengen niru Laila Majnun. Wah, saya pengen kayak Majnun, Pak. Terus kamu gayamu kemana-mana kayak orang gelandangan kayak itu. Terus loh, dari situ bisa bikin puisi saya, Pak. Ada orang yang kepribadiannya begini. Yang kata Russell, ini orang milih susah. Dan di buku itu disebut jangan deket-deket dengan orang kayak gini, bisa nular. Ya karena kepribadian itu kan bisa menular. Kalau kamu punya teman pemarah, ya
kamu mudah marah. Nah, kalau kamu punya teman pemurung, ya kamu mudah murung juga. Jadi berarti apa? Kunci kebahagiaan yang pertama sebenarnya kepribadian. Kalau kepribadianmu memang anti bahagia, sulit kamu bahagia. Orang itu kan kadang-kadang memang yang dipilih yang pahit dengan alasan tertentu. Mungkin biar dikasihani, mungkin biar otentik, mungkin biar disukai orang dan lain sebagainya. Tapi itu menyusahkan dirinya sendiri. Kayak kalian ini misalnya ngaji filsafat berapa hari itu, terus tiap hari memaksa kalau ngomong harus filosofis. Wah, disuruh bahas apa-apa sedikit-dikit filosofis. Kamu nyusahi dirimu sendiri ya. Kalau pas bisa filosofis saja. Kalau ndak bisa ya ndak usah. Secukupnya saja, itu lebih nyaman. Jadi ini yang disebut kepribadian Baironik. Kepribadian seperti ini ya sulit untuk bisa bahagia seperti penyair tadi. Kata Russell, kecuali engkau seorang Baironik, engkau akan berusaha menghindar berada di dekat orang-orang yang senang dengan ketidakbahagiaan. Karena sifat negatif mereka mungkin akan menular kepadamu. Ada quote yang menarik tentang kepribadian Baironik itu. Kata Russell begini, orang yang tidak bahagia itu seperti seorang pria yang kurang tidur. Selalu bangga dengan kenyataan. Ini kamu harus mikir memahami quotes ini. Orang kurang tidur itu kan biasanya orang sibuk, pekerjaannya banyak, tidak sempat ada waktu untuk istirahat, untuk santai. Loh, orang seperti ini tuh loh kan banyak yang membanggakan hidupnya. Saya loh orang sibuk, kalau diajak apa-apa, wah sibuk aku. Wah sibuk aku kan ngono. Jadi kayak kurang tidur. Nah, toh begitu itu kan menunjukkan dia tidak bahagia karena capek, karena lelah. Waktu yang lain santai-santai dia tegang, dia kerja. Tapi itu pun dia membanggakan fakta hidupnya, kenyataan hidupnya. Padahal dia lelah. Jadi dia itu tidak bahagia sebenarnya. Tapi toh begitu dia bangga dengan kenyataan dirinya yang tidak bahagia. Nah, jadi orang tidak bahagia itu seperti laki-laki yang kurang tidur. Dia selalu membanggakan kenyataan hidupnya. Padahal yang dia banggakan itu orang lain melihatnya kasihan. Sampean kerja keras mati-matian jungkir balik buat apa? Tidak bahagia. Lu biar saya bahagia, tapi kerjanya sendiri tidak membuat bahagia. Itu pun dia banggakan fakta hidupnya. Nah, ini salah satu quote yang berhubungan dengan jenis kepribadian Byron tadi. Kalau kalian ingin bahagia, kalau punya mindset seperti ini harus diubah. Hidupmu tidak santai, tidak nyaman. Meskipun kamu tutup-tutupi dengan ideologi, idealisme, macam-macam, kamu kasih alasan, daki-daki, intinya kamu tidak bahagia. Kan itu saja. Kan tidak penting alasan itu. Yang penting kan kamu yang menjalani dan merasakannya. Baik, lanjut ya. Yang kedua, ini juga bikin masalah. Kalian tidak akan bahagia kalau mindsetmu adalah kompetisi, persaingan. Gara-gara persaingan ini kan kalian lupa waktu, bekerja terlalu keras, mengabaikan hal kecil sederhana biar bisa menang. Kalian selalu lirik kiri, lirik kanan, jangan-jangan ada yang lebih hebat dari saya. Jangan-jangan ada yang lebih pintar dari saya. Jangan-jangan ada yang lebih ganteng dari saya. Sudah. Kuliah hari pertama tolah-toleh yang kamu incer, ini yang pintar, lebih pintar dari saya mana ya? Yang lebih ganteng dari saya mana ya? Logikamu selalu logika persaingan. Atau jangan-jangan kamu lihat ini motornya yang lebih mahal dari saya mana ya? Persaingan. Jadi akan berat. Kata Russell, bagi saya hal yang ingin saya peroleh dari uang adalah waktu luang dan rasa aman.
Namun, apa yang diinginkan oleh manusia modern pada umumnya adalah mendapatkan lebih banyak uang dengan maksud untuk menyombongkan diri, kemegahan, dan lebih menonjol dibandingkan orang-orang yang selama ini setara dengannya. Jadi sebenarnya kita itu kerja secukupnya ya cukup untuk memenuhi hidup kita. Tapi karena logika persaingan tadi, saya harus lebih dari yang lain, saya harus yang paling menonjol, maka kita jadinya habis-habisan. Energi kita terserap ke sana dan hidup kita sangat lelah, capek. Apa ndak boleh maju kalau gitu? Kalau ingin maju-maju saja, ingin hebat-hebat saja, ndak usah pakai mindset perbandingan. Melelahkan. Jadi mindset perbandingan itu apa-apa kamu lihat kiri kanan terus tiap hari. Kan itu melelahkan. Kamu ingin selalu menonjol lebih dari yang lain. Kamu menonjol bagus tapi tidak harus dengan logika kompetisi atau persaingan. Hidupmu akan sangat berat. Kalau mindsetmu ini, kamu tidak bisa tidur tenang. Jadi hidupmu tidak akan nyaman. Oke, nanti ada temenmu dapat pasangan, punya pacar, kamu greges. Waduh, kok saya belum ya? Akhirnya nyari sedapat-dapatnya. Nanti temenmu, jadi capek tiap hari kamu ngeladeni kiri kananmu. Temennya beli motor baru, pakai baju bagus, pakai kamu, kamu tidak tenang tiap hari ke puskesmas nanti. Capek melayani kompetisi atau persaingan. Kata Russell, saya tidak memungkiri bahwa perasaan sukses membuat kita lebih mudah menikmati hidup. Apa yang saya tegaskan adalah kesuksesan hanya bisa menjadi salah satu unsur dalam kebahagiaan. Dan itu terlalu mahal dibeli jika semua unsur lainnya dikorbankan untuk memperolehnya. Sukses iya penting, kita bisa bahagia karena sukses. Tapi jangan segalanya untuk sukses itu. Hidup kita ini banyak sisinya yang lain. Kita masih punya sisi kesehatan, kita masih punya sisi kenyamanan hidup, kita masih punya sisi kebersamaan, kemasyarakatan. Ada banyak sekali dimensi hidup kita. Sukses memang salah satunya. Jangan karena hanya salah satu ini, semua sisi hidup kita korbankan. Ini namanya blunder. Tidak jadi bahagia, malah keteteran terus. Lelah hidup kita dikejar-kejar kompetisi, persaingan. Ya kompetisi itu kan biasanya deket-deket saja, sekeliling saja kan tidak jauh-jauh. Meskipun misalnya Pak Presiden hebat, tapi sampean kan tidak akan berkompetisi dengan Pak Presiden, kompetisinya sama mahasiswa. Makanya kata Russell, dia punya quote yang menarik sekali. Kata dia, seorang pemulung tidak akan berkompetisi dengan jutawan. Karena dia tidak akan iri. Yang dia iri siapa? Pemulung yang lain yang lebih sukses dari dirinya. Kalian mahasiswa itu tidak mungkin iri sama dosen. Irinya sama siapa? Sama sesama mahasiswa. Kompetisinya juga begitu. Itu yang bikin capek. Oke ya, boleh kalian maju, boleh kalian hebat, boleh kalian luar biasa, tapi jangan ditempuh dengan mindset kompetisi. Ini menarik ya. Kalau di peradaban barat itu kan selalu logiknya ingin progres. Yang itu kadang demi progres ini dia harus paling nomor satu, paling menonjol, paling hebat dari yang lain. Loh hebat tidak apa-apa, tapi kalimat dari yang lain itu akan memberatimu. Oke, jadi yang kedua ini ya, hati-hati dengan cara berpikir kompetisi atau persaingan. Ya kecuali kamu pas lagi lomba, itu beda lagi.
Nanti kamu main sepak bola, saya tidak mau kompetisi Pak, berat. Ayo beda lagi. Wah, saya kalau perlombaan kayak gini saya khawatir tidak bahagia Pak. Tidak apa-apa lah, saya ikhlas. Ya tidak ngono, itu beda konteks. Ini dalam perjuangan hidup yang real, bukan dalam olahraga. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada lagi penyebab ketidakbahagiaan. Itu menarik kalimatnya Russell ya. Boredom and excitement. Boredom itu kebosanan, excitement itu kegembiraan, perasaan gembira yang meluap-luap. Ternyata juga bisa jadi sumber tidak bahagia. Ini ada penjelasannya. Kata Russell begini, yang pertama kebosanan. Bosan itu hanya dimiliki oleh manusia, kata Russell. Hewan tidak mungkin bosan. Hewan itu mungkin kelihatan lesu, mondar-mandir, menguap, tapi mereka bukan bosan. Yang bisa bosan itu emosinya manusia. Ya kalau kamu punya sapi atau kambing, wah kambing saya kok menguap terus, jangan-jangan dia bosan. Enggak, ya dia kalau hewan enggak, manusia yang bisa bosan. Jadi bosan ini penyakit yang paling gawat. Karena orang yang bosan itu biasanya ingin sesuatu yang lain dari yang selama ini dia jalankan. Berarti kalau yang selama ini dia menjalankan yang baik-baik, bosan itu kira-kira sekali-sekali nakal itu mungkin enak ya. Kira-kira kalau sekali-sekali usil itu mungkin enak ya. Itu bahayanya kebosanan. Makanya di buku itu Russell menyebut kebosanan itu biasanya dianggap masalah penting bagi kaum moralis, ahli moral. Karena setengah dari dosanya manusia itu disebabkan oleh bosan. Maka kekuatan menahan bosan itu sangat penting untuk kehidupan yang bahagia. Jadi, apa kamu tidak bosan? Nah, itu kan pertanyaan yang paling menohok itu. Kamu kok jadi anak baik, terus sekali-sekali mbok nakal gitu. Itu kan kita tertantang rasanya. Iya ya, kayak gimana rasanya? Mesti begitu. Makanya dalam agama itu kita ditekankan sekali bolak-balik dipesan untuk istiqomah. Kenapa begitu? Karena manusia punya rasa bosan. Sesuka apapun kalian dengan sesuatu, kalau itu kalian ulang-ulang terus, pada akhirnya akan bosan. Itu kalau pakai bahasa ilmu neurosains itu, ya hormonnya sudah tidak diproduksi lagi kalau terus-terusan dipakai. Sifatnya hormonal, rasa senang meluap-luap itu ya, pada saatnya akan bosan. Mbok kamu misalnya punya pasangan atau punya pacar cantiknya luar biasa. Begitu nembak diterima langsung pacaran. Tahun pertama masih meluap-luap. Tahun kedua mungkin tinggal setengah. Tahun ketiga biasa. Kalau tahun pertama engkaulah segalanya satu-satunya. Tidak ada yang lebih cantik darimu. Tahun kedua banyak juga yang lebih cantik ternyata. Ya, ini kalau di neurosains urusannya hormonal. Makanya yang pacaran jangan lama-lama. Ada fase jenuhnya. Dan itu manusia. Makanya tadi disebut setengah dari dosanya manusia itu karena rasa bosan. Nah, saya lupa pernah baca di mana itu ada yang bilang jangan-jangan Nabi Adam itu bosan di surga. Digoda setan kok ya mau-maunya itu loh. Mbok kamu nyoba ini, pohon itu kan ceritanya begitu. Sampai terus tergoda akhirnya turun ke bumi sudah. Baik. Jadi hati-hati dengan kebosanan, dia akan jadi sumber ketidakbahagiaan. Kalau kalian sudah bosan, itu saatnya berjuang melawan dirimu sendiri. Orang yang bosan pasti tidak bahagia. Kalian yang kuliah, semester awal masih semangat. Biasanya kalau semester 1, 2 itu kelasnya penuh. Begitu 3, 4, 5, mulai
Kelasnya tinggal separuh, 6, 7, 8, lebih sedikit lagi. Nanti mulai ke kampus lagi semester 13, 14. Karena sudah terpaksa mau kena DO. Kenapa begitu? Jenuh. Jadi tantangannya kebaikan itu rasa jenuh. Ternyata kata Russell, kegembiraan juga begitu. Kegembiraan itu kalau berlebih dan berulang, lama-lama juga bosan. Jadi kegembiraan itu kebalikannya rasa bosan sebenarnya. Bosan dan gembira itu kan beda. Tapi kegembiraan ini kalau melampaui batasnya atau berulang terus-menerus, maka yang datang juga kebosanan. Kata Russell, gembira dalam waktu tertentu memang bermanfaat, tetapi terlalu sedikit menimbulkan keinginan yang tidak wajar, terlalu banyak capek. Kamu capek kenapa? Saya capek gembira, Pak. Seneng kok saya ini terus-terusan, bosen lah, Pak. Kalau sudah terus-terusan itu tidak ada rasanya sudah. Sepak bola kok menang, besok menang lagi, menang terus biasa sudah. Ada berita klubmu menang, tidak kaget. Yang enak itu kalah terus-terus menang, itu seneng luar biasa. Iya kan, terus kalah lagi, menang lagi. Jadi tiap kali menang kita pesta. Karena memang selama ini tidak pernah menang. Nah, jadi kegembiraan itu kalau terus-terusan tidak ada rasanya. Buahnya jadi kebosanan. Ini agak tragedi, ternyata gembira juga bisa jadi sumber tidak bahagia. Kalau limitnya sudah terlewati. Dari gembira bisa jatuh pada bosan. Hidup yang tidak dinamis juga bisa jatuh pada rasa bosan. Karena manusia itu punya sifat ingin tahu, ingin mengeksplorasi, menjelajah hal-hal yang baru. Mengulang sesuatu terus-menerus itu pasti bosan. Sebaik apapun perilaku kita, perbuatan kita, kalau diulang-ulang, itu akan melahirkan kebosanan. Cirinya bosan itu biasanya hilang rasa. Rasanya sudah tidak seperti awal-awal dulu. Ya tidak harus dengan pasangan ya. Amal baik saja apa wis. Sholat, tahajud. Belum pernah tahajud Pak saya. Cobaan tahajud. Begitu tahajud. Iya Pak, batin saya tenang, rasanya nyaman sholat malam hari. Yo istiqomahlah kira-kira 2-3 bulan. Itu nanti di bulan ketiga, gimana rasanya? Sudah biasa Pak, sudah. Itu manusiawi. Makanya dalam agama kita diperintahkan istiqomahlah. Istiqomah itu pertarungan melawan kebosanan. Jadi ya termasuk ngaji-ngaji seperti ini kan jane ya membosankan tuh. Tiap Rebo harus ke sini capek-capek, terus harus mikir, harus itu. Itu saya loh ya. Jadi ya kan yo mboseni to gini terus. Tapi yo gimana lagi, yuk diistiqomahi wong barang apik kan begitu. Kemampuan menaklukkan diri kita sendiri. Jadi inilah penyebabnya tidak bahagia. Cari strategimu sendiri ya untuk bisa mengalahkan kebosanan ini. Karena dia jadi sumbernya ketidakbahagiaanmu. Terus lelah. Wah ini banyak sekarang yang pakai diksi lelah ya. Lelah saya Pak itu. Lelah apa tidak ngapa-ngapain kok lelah. Yang dimaksud oleh Russell dengan kelelahan di sini, lelah karena pikiran yang tidak stabil dan kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Itu melelahkan. Keraguan-raguan dan kecemasan itu melelahkan. Jadi kalau hidupmu serba ragu itu kan capek. Misalnya, kalian pengen minum saja. Tapi kalau tidak ragu-ragu, minum ndak ya, minum ndak ya kan, terus cuma sekedar pengen minum terus jadi capek.
Ini enaknya saya bolos kuliah apa masuk ya? Bolos apa masuk enak? Kamu mikir berjam-jam gitu dok, kan capek. Mbok yo kalau bolos gitu aja kan selesai. Tapi karena pikiranmu bolak-balik, kecemasan yang tidak perlu, ya sudah kamu hidupmu lelah. Hari ini orang menyebutnya overthinking. Overthinking kan melelahkan. Wong kamu tinggal milih A apa B, gitu aja pikirannya terlalu panjang. Iya atau tidak, iya atau tidak. Terus kamu bolak-balik dengan argumen, kalau ini begini, kalau itu begitu, pada akhirnya yang bulat lagi. Nah, kecemasan dan keraguan itu melelahkan. Banyak kekhawatiran itu bisa dikurangi, kata Russell, kalau kita sadar betapa tidak pentingnya hal-hal yang menyebabkan kecemasan. Coba kamu sebut, kamu cemas itu karena apa? Kata Russell, nanti kecemasanmu itu akan terbukti bahwa tidak terlalu penting. Cemas masa depan, ya tidak jelas. Buktinya ada orang yang hebat, masa depannya juga tidak sehebat masa lalunya. Ada orang biasa-biasa, masa depannya luar biasa. Jadi tidak ada yang seperti yang kita bayangkan kecemasan kita. Kamu pasti bisa kok melampauinya, melewatinya. Wong yang lebih sulit saja masalah kamu bisa melewati. Apalagi masalah sesimpel ini. Itu yang dikatakan oleh Russell. Jadi betapa tidak pentingnya kegelisahanmu terhadap hal kecil-kecil yang tidak perlu. Wong cuma milih warung apa angkringan untuk makan malam ini saja kamu mikirnya kayak mau ujian skripsi. Tidak penting. Ya kalau urusannya besar mending. Kadang-kadang kecemasan kita itu hal-hal kecil yang tidak perlu. Itu yang membuat kita lelah. Kata Russell, orang bijak itu memikirkan masalahnya jika ada tujuan dalam melakukannya. Di lain waktu dia memikirkan hal-hal yang lain. Atau kalau sudah malam hari ya dia tidak usah mikir apa-apa, tidur. Itu namanya orang bijaksana. Tahu kapan saya harus mikir, kapan harus tidak usah mikir. Kapan mikir ini, kapan mikir itu. Itulah orang bijaksana. Nah, kata Russell lebih sadis lagi. Salah satu gejala orang gangguan jiwa itu orang yang meyakini bahwa pekerjaan sangat penting dan libur itu mendatangkan masalah. Kuale, kata Russell. Libur juga penting, kerja juga penting, tapi banyak yang cemas. Saya harus kerja keras ini Pak, saya harus mencapai ini, mencapai itu, sampai tidak sempat liburan. Hidupnya lelah. Liburan pun sambil mikir tugas. Liburan sambil mikir masa depan. Diajak healing jalan-jalan, kamu kok tidak ketawa? Masa depanku gimana ya? Mikirnya kadoan, mau ya dinikmati yang ada di depan mata. Jadi merasa bahwa ini kita membuang-buang waktu, ini jalan-jalan kayak gini, yuk pulang yuk, jangan lama-lama yuk. Itu jadi seolah-olah liburan itu sesuatu yang mendatangkan bencana. Ini kata Russell, orang yang mikirnya kayak gini ini agak sakit jiwa. Bukan saya, Russell loh ya. Jadi hidup kita kalau seperti itu jadi lelah. Bahkan kata Russell, kalau saya seorang tenaga medis, saya akan menetapkan libur bagi setiap pasien yang menganggap pekerjaannya penting. Jadi, libur saja. Wah ini kalau Russell dokter, kalian mahasiswa datang saja, nanti dikasih surat izin panjang. Suruh istirahat. Orang lelah pasti tidak bahagia. Maka atur strategi biar hidupmu tidak melelahkan. Iya kamu harus beraktivitas, iya kamu harus berkarya, tapi harus ngerti kapan ngeremnya. Jadi ya harus ngaji, ya harus sholat, ya harus kerja, ya harus belajar, ya. Tapi istirahat ya iya. Menikmati hidup ya iya.
Nah, ini sumbernya kebahagiaan. Lanjut. Tidak bahagia lagi kalau mindsetmu iri. Jadi iri ini sangat parah kata Russell. Ini salah satu nafsu manusia yang paling universal. Di mana-mana banyak orang iri. Nanti ada yang bantah begini. Yang itu dibantah juga oleh Russell. Kalian mungkin sering, Pak, saya iri untuk kebaikan kok, Pak. Kan kalian begitu. Itu kan ada teman saya hebat sekali. Saya iri ingin seperti dia. Kalau bagi Russell itu bukan iri, ya tertantang saja untuk jadi baik. Iri itu kamu ndak rela orang lain hebat. Kamu ndak rela orang lain sukses. Kamu ndak rela orang lain uangnya banyak. Kamu ndak rela orang lain bahagia sementara kamu tidak. Itu iri namanya. Ndak apa-apa kan, Pak? Saya iri biar saya sekaya dia, sehebat dia. Katanya Russell ndak begitu. Biasanya orang iri itu pikirannya bukan gimana saya sehebat dia, tapi bagaimana dia biar tidak sehebat itu. Jadi hasilnya kata Russell bukan yang sudah kita yang tidak beruntung jadi beruntung, tapi yang ada di pikiran kita gimana caranya dia yang beruntung itu jadi jatuh, jadi tidak beruntung. Itu logikanya orang iri. Biasanya naik satu level lagi terus jadi dengki. Kalau sudah dengki ini sudah agak parah. Karena orang dengki itu inginnya hancurnya orang yang dia dengki. Meskipun aku juga hancur, tidak apa-apa. Aku rusak, tidak apa-apa asal dia juga rusak. Aku keluar uang banyak, tidak apa-apa asal dia hancur. Ini orang dengki. Dosaku besar, tidak apa-apa asal dia hancur. Itu orang dengki. Kalau kata Imam Ghazali, orang dengki itu perilaku syaitonia. Seperti setan. Setan itu kan begitu. Ketika dinas oleh Allah, kamu akan masuk neraka. Tidak apa-apa, saya dilaknat sampai besok. Tidak apa-apa, asal kasih saya waktu untuk menjatuhkan manusia. Untuk ngajak manusia juga sama celakanya kayak saya. Itu mental setan. Saya tahu bikin hoax itu dosa. Biarlah saya berdosa asal hoaxku viral. Itu sama. Itu perilakunya orang dengki. Ini tahun-tahun politik ini kan banyak hoax bertebaran. Berita-berita palsu bertebaran. Itu ya semoga isinya baik-baik. Tapi kalau hoax apa ya mungkin baik-baik. Isinya biasanya menjelek-jelekkan, menjatuhkan, dan lain sebagainya. Jadi kata Russell, iri hati parah. Salah satu penyakit paling parah dalam hidup manusia. Jika kita hanya membandingkan diri kita dengan orang yang telah mencapai atau memiliki lebih dari yang kita miliki, kemungkinan besar kita tidak akan bahagia. Jadi iri itu lanjutannya tadi. Hidup dengan kompetisi, buahnya iri. Kok aku kalah ya? Kok bukan aku saja juaranya ya? Kok selalu sana juara terus? Kita kapan juaranya? Itu terus jadi iri. Ya seperti saya bilang tadi, ini tadi quote yang saya sebut tadi. Kata Russell, pengemis tidak iri pada jutawan. Meskipun tentu saja mereka akan iri pada pengemis lain yang lebih sukses. Jadi karena rasa iri itu ya untuk yang setara dengan kita. Mahasiswa iri pada mahasiswa yang lain. Dosen iri pada dosen yang lain. Orang iri bisa dipastikan dia tidak bahagia. Jadi tidak mungkin ada quotes biar iri asal bahagia. Tidak ada. Orang iri itu pasti tidak bahagia. Karena apa? Pikirannya disibukkan oleh orang lain. Tentang orang lain. Padahal orang yang dia iri mungkin enjoy saja menikmati hidupnya. Kita sendiri yang kelimpungan. Baik, berarti jangan iri ya. Dinikmati saja, disyukuri saja apa yang kita miliki. Biar bahagia. Nah, ini juga banyak. Orang tidak bahagia karena rasa berdosa. Yang berkepanjangan.
Kata Russell, perasaan berdosa itu sering jadi sebab tidak bahagia yang paling penting, karena paling berpengaruh, membuat orang tidak nyaman. Biasanya kalau sudah merasa berdosa terus rendah diri. Kadang-kadang bahaya sampai melakukan hal-hal yang merusak dirinya atau membahayakan dirinya. Identifikasi, wah saya orang rendah Pak, saya banyak dosanya Pak, itu kadang-kadang membuat orang tidak produktif, membuat orang tidak jadi maju. Tentu saja dia tidak bahagia. Kalau agama kan petunjuknya jelas, ya kalau berdosa tobatlah, jangan diulangi terus maju. Jangan berlama-lama dikejar dosa. Rasa berdosa yang terus-menerus merusak kita sendiri. Jatuhnya kita rendah diri. Yo diakui saja kita semua ini kan ya pasti pernah dan punya dosa. Untungnya kita itu bisa lupa. Coba enggak bisa lupa itu ya kita stres terus tiap hari mikir dosa kita. Orang berdosa itu apalagi dikejar perasaan berdosa, kecenderungannya pasti tidak tenang. Kalau ngalami apa-apa itu kan mesti disandingkan dengan dosanya. Misalnya kalian tadi mau berangkat ke sini ngambil sandalnya temenmu misalnya. Wah sandalku kok enggak ada, sandalnya temen aja. Terus sampai di sini kamu ngambil minum gelas, gelasnya ketendang. Kan kamu mesti nyambungkan dengan nyolong sandal tadi. Wah ini gara-gara nyolong sandal ini mesti saya begini. Loh, orang selalu begitu. Ketika dikejar perasaan dosa, apapun yang dia alami disambungkan dengan dosanya. Biasanya terus membuat dia was-was, tidak tenang. Wah selamat tidak ya saya nanti? Segalanya lancar tidak ya? Wong ini awalnya saya sudah dosa. Ya jalan paling aman jangan melakukan dosa. Tapi kalau sudah terlanjur berdosa, ya jangan berpanjang-panjang merasa bersalah. Tobat, kan sudah itu aja. Kalau sudah tobat, dimulai lagi yang baru. Ya meskipun jangan diulang-ulang lagi. Saya tak berdosa apa, nanti kan bisa tobat. Dosa lagi, ya tobat lagi Pak. Ini namanya menyepelekan. Jadi ya memang nawa itu Pak, saya tidak akan mengulangi. Kok terus kepepet berdosa lagi? Khilaf Pak. Ya saya tobat lagi, tidak apa-apa. Jadi paling tidak bukan yang disengaja. Tapi rasa berdosa akan menyiksa kita. Maka atasi ini. Entah dengan cara bagaimana yang cocok dengan mindsetmu, tapi jangan hidup dengan kesadaran guilty. Guilty consciousness. Rasa berdosa. Yang berkepanjangan maksudnya, bukan rasa berdosa dalam hati bahwa kalau saya salah ya merasa salah, ini tetap harus hidup. Tapi rasa dikejar dosa itu membuat orang tidak bahagia. Baik, ini masih penyebab-penyebabnya. Nah ini menarik. Saya tidak menerjemah, mungkin kalau di buku ada terjemahnya. Persecution mania. Ini istilahnya ya, ini mungkin setara dengan mancing mania ini. Persecution mania itu nama lainnya persecution delusory. Merasa bahwa orang lain itu akan menyakiti dirinya. Jadi merasa bahwa orang itu cenderung mempersekusi dirinya. Mempersekusi dirinya. Kalau ada orang ngomong dia, mesti ngomong aku itu, mesti ngomong aku. Itu persecution mania. Mesti bohong itu kalau sama saya mesti. Jadi selalu merasa dikejar-kejar orang lain yang ingin menyakiti dia. Ya tentu saja kalau kita punya mindset seperti ini kita tidak akan bahagia. Biasanya pikiran seperti ini membuat kita pasang kuda-kuda terus. Kadang-kadang lebih agresif. Sebelum saya disakiti, tak sakiti dulu saja. Nah, jadi ini juga membuat orang tidak bahagia. Kata Russell, ada indikasi orang yang merasa seperti ini, itu dia merasa aku itu orang baik. Yang tidak baik itu orang lain padaku.
Kita merasa orang lain itu mesti iri padaku. Orang lain itu mesti senang lihat saya celaka. Itu pikirannya begitu terus. Dia lupa bahwa kadang-kadang kita juga begitu jahat sama orang lain. Tapi yang ada di pikirannya orang lain saja yang jahat sama dirinya. Nah, ini namanya persecution mania. Tidak tenang, khawatir ditipu orang. Kayak kita misalnya khawatir diprank orang. Itu karena kita sebenarnya awalnya kan juga sering ngeprank. Kita bohongi orang, tapi kalau dibohongi orang kita marah-marah. Kata Russell di buku itu menarik. Jadi secara umum kita selalu menganggap perspektif dan perilaku kita selalu benar, murni dan baik. Sehingga ketika orang menyinggung kita secara negatif, kita pun marah. Dan setiap waktu mewaspadai singgungan yang negatif tersebut. Russell mencontohkan peradaban gosip. Ini kan banyak peradaban gosip itu, jasanya medsos itu. Orang itu biasanya sulit untuk tidak menggosip tentang temannya. Alah, siapapun dia, kata Russell, pasti pernah bergosip tentang temannya. Kalian yang merasa orang, enggak pernah Pak saya gosip, cuma teman saya yang itu loh Pak. Ayo podo itu gosip temanmu yang seneng gosip. Kata Russell, enggak pernah orang itu enggak menggosip temannya. Cuma kadang orang enggak sadar dirinya sendiri tukang gosip, yang disalahkan tukang gosip yang lain. Kalau orang menggosip tentang dirinya, dia marah-marah. Dasar orang tidak ngerti agama, ghibah terus. Padahal dia sendiri juga begitu. Loh, kalau saya bukan ghibah ini Pak, iktibar Pak, pelajaran kalau yang jelek-jelek. Nah, akarnya mental kayak gini ya Pak. Kamu menilai dirimu terlalu tinggi, menilai orang lain terlalu rendah. Kamu menganggap orang itu jelek semua, ingin memperlakukanmu jelek terus. Seolah-olah semua orang itu melihat kamu dan ingin menyusahkanmu. Ini namanya persecution mania. Biar tidak ada rasa ini apa, nanti Russell memberi 4 tips. Biar kita tidak merasa dikejar-kejar jeleknya orang lain. Yang pertama apa kata Russell? Ingatlah bahwa kita itu tidak sebaik, tidak semurni seperti bayangan kita. Kita juga ada jeleknya. Kita akan sering merasa, aku itu yang benar, aku itu yang lurus, aku itu yang putih, yang hebat, yang murni. Enggak kok, kita juga ada jeleknya. Jangan merasa terlalu putih, terlalu baik. Enggak, kita juga banyak jeleknya. Ini membuat kita tidak memvaluasi diri kita terlalu tinggi. Yang kedua apa? Iya, kita punya kelebihan, tapi ya jangan dilebih-lebihkan. Itu membuat kita terlalu tinggi menilai diri kita sendiri. Jadi 2 yang pertama ini penting untuk kita tidak terlalu tinggi menilai diri. Yang ketiga, jangan dikira orang lain memperhatikan engkau sebagaimana engkau memperhatikan dirimu. Ya contoh sederhana ya, kadang-kadang kalau kita jalan misalnya di gang, terus di pinggir jalan ada orang duduk, itu kan rasanya orang itu nonton kita semua, menatap kita semua. Wah, kamu merasa kayak orang diperhatikan gitu. Padahal yang duduk di pinggir jalan cuek-cuek saja. Tapi rasa kita begitu. Kita itu cenderung merasa orang paling penting, paling diperhatikan. Siapapun dia, merasa begitu. Seolah-olah dunia itu muternya di sekitar kita saja. Nah, dinasehati oleh Russell, ayo kita ingat-ingat bahwa kita tidak sepenting itu. Orang lain mungkin ngomentari kita, tapi mereka tidak akan memperhatikan kita. Biasanya habis komentar ya sudah. Anggap saja orang gosip, bareng-bareng ngobrol. Setelah gosip selesai pulang, ya mikir masalahnya sendiri-sendiri masing-masing. Tidak mungkin dia mikir kita terus. Gitu loh. Teman kita itu loh ya, tiap hari bolos saja misalnya.
Itu kan ya pas ngomong itu aja bahas kita. Setelah dia pulang ya mikir absennya sendiri, mikir nilainya sendiri. Nggak mungkin mikir kita terus-terusan. Sementara kita menganggap orang itu mikir kita terus, memperhatikan kita terus. Itu yang justru membuat kita tidak bahagia. Yakinlah bahwa meskipun mungkin kita dianggap penting oleh orang lain tetap akan lebih fokus pada masalahnya sendiri. Ngurusi dirinya sendiri yang nomor satu. Jadi ya sepeduli-pedulinya kalian pada temanmu kan tetap kamu mikir dirimu sendiri dulu. Nah ini yang harus kita ingat-ingat biar kita tidak kegeeran seolah-olah semua orang memperhatikan kita. Terus baru kita tegaskan jangan dikira orang itu sangat memikirkan kita untuk menyakiti kita. Enggak lah. Kayak tadi menganggap, wah ini orang iri mesti sama saya ya. Enggak. Mikirnya enggak harus begitu. Orang itu misalnya kita tersakiti, kadang-kadang mungkin secara tidak sengaja saja. Yo kayak kalian kalau gosip itu loh kan. Kalau orang yang digosipi datang kan terus cepet-cepet berhenti. Yang digosipkan datang. Jadi karena memang enggak terlalu penting juga. Makanya terus ganti tema. Jadi sementara kita yang merasa kegeeran, merasa penting, merasa tinggi, jadi terus sangat tersinggung, sangat marah, dan lain sebagainya. Jadi demi kenyamanan kita sendiri, demi kebahagiaan kita, ayo kita hindari mindset persecution mania. Merasa orang ingin menzolimi kita semua. Enggak akan ke situ. Yakinlah bahwa sepenting apapun kita bagi orang lain, dia tetap mendahulukan problem dan masalahnya sendiri, bukan kita. Ini biar kita lebih tenang. Ini yang kata Russell, persecution mania. Lanjut. Wah, masih ada lagi. Ini masih satu babak. Tidak bahagia lagi kalau kita serba takut pada opini publik. Takut dikomentari orang banyak. Kunci ketidakbahagiaan adalah terlalu peduli pada orang lain yang orang lain pikirkan tentang kita. Atau apa yang orang lain anggap penting tentang kita. Mau melakukan apa saja nanti kira-kira komennya orang gimana ya. Jadi selalu begitu, kita tidak akan bahagia. Kata Russell, boleh kita menghormati opini publik, syaratnya dua, untuk menghindari kelaparan dan menghindari biar tidak dipenjara, itu baru kita perhatikan komentarnya orang. Kalau kita butuh bantuan, baru kita dengarkan. Itu sederhananya begitu. Asal bukan kriminal dan demi menghindari kelaparan, itu ya bolehlah kita mendengarkan komentarnya orang dalam konteks ini. Itu maksudnya apa? Tidak usah terlalu sering didengarkan. Karena orang itu komen itu ya sak komen-komennya. Suka-suka dia. Apalagi sekarang peradaban medsos. Jadi komen itu bisa sak kapoke. Video 1 menit, komentarnya bisa 2 rem itu kalau di print. Ratusan, kadang ribuan. Itu peradaban komen. Kalau kita terlalu peduli opini publik, bisa saja kita tidak ngapa-ngapain. Kalian misalnya, satu kamar, kos-kosan, berempat misalnya. Wah, saya enaknya pakai baju ini apa ya. Temanmu yang satu, jangan pakai itu saja. Oh, bagus yang tadi, temanmu yang satunya lagi. Loh, kalau kamu ngeladeni komentarnya temanmu, bisa-bisa kamu tidak pakai baju. Bingung kamu milih, nunggu komentarnya yang cocok yang mana. Tidak apa-apa, versimu sendiri saja. Orang komen kan sesuai kondisinya masing-masing. Mereka mungkin tidak tahu persis kondisi kita. Asal tidak kriminal seperti tadi dan tidak gawat darurat seperti kelaparan, jalan saja sudah. Jadi jangan terlalu menggagas opininya orang banyak. Nanti kita capek. Kayak dulu ceritanya Nasruddin itu kan, teman-teman masih ingat sesinya Nasruddin itu. Dia sama anaknya berdua bawa keledainya.
Awalnya dinaiki, dua-duanya naik keledai, tapi terus orang komentar, wah tega sekali keledai sekecil itu dinaiki berdua. Terus, oh kalau gitu terlalu berat. Kamu yang turun nak, anaknya turun dulu. Yang nonton, Nasruddin di atas. Orang komen, orang tua ndak tahu diri, anaknya disuruh jalan dia naik. Ndak sayang bos sama anaknya. Wah, akhirnya ganti anak kamu yang naik nak, bapak yang jalan. Nanti terus yang lain komentar lagi dia jalan. Wah, anak durhaka itu. Orang tua disuruh jalan. Akhirnya wah, semuanya salah nak. Ayo kita turun saja, dituntun saja keledainya, dituntun keledainya. Itu pun orang komentar. Aduh, orang bodoh, bawa keledai kok jalan kaki itu gimana? Bingung mereka. Saking jengkelnya sekarang gini aja nak. Ayo keledainya saja yang kita junjung berdua. Itu karena mengikuti opini publik. Jadi ini nama lain orang yang tidak punya prinsip. Akan membuat kita tidak bahagia. Jadi asal tidak terlalu membebani kita, sekali dua kali kita dengarkan, tapi jangan terlalu ditakuti. Karena akan menghambat kita menuju kebahagiaan. Baik, lanjut. Penyebab tidak bahagia sudah tuntas. Dihindari tadi yang dijelaskan di awal. Sekarang Russell ingin membahas sumbernya bahagia. Apa saja itu kalau kalian ingin bahagia? Yang pertama dan kedua, semangat dan kasih sayang. Hidup yang penuh semangat dan cinta. Baik cinta yang diberikan maupun cinta yang diperoleh. Itu membahagiakan. Kalau kalian bersemangat kan bahagia. Caranya gimana untuk semangat? Kata Russell, semangat itu rasa haus meluap-luap untuk meraih sesuatu. Caranya gimana untuk bisa semangat? Minat, keinginan. Lakukan apa yang memang cocok dengan dirimu jadi keinginanmu. Kamu akan semangat. Jadi orang yang tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan, sulit bahagia karena melakukan apapun kurang semangat. Tegaskan keinginanmu, kejarlah, raihlah, itu mesti semangat. Tapi kalau kalian tidak punya target apa-apa, sulit untuk bisa semangat. Sementara sumbernya bahagia itu kan semangat. Kalau kalian ingin melakukan sesuatu yang sudah kalian target, meskipun capek, meskipun lelah, keluar biaya, itu ya kalian bahagia. Nah, pupuklah semangat. Plus cinta, kasih sayang. Kenapa cinta penting? Kalian akan tambah semangat kalau dalam meraih keinginan tadi didukung dengan cinta dan kasih sayang. Ada yang mendukungmu karena cintanya padamu. Mungkin orang tuamu, mungkin sahabatmu, mungkin temanmu, tetanggamu. Ya kan pacari tonggone dhewe kan dukungan dari tetangga. Jadi dukungan kasih sayang itu menguatkan semangat. Maka pupuklah semangat dengan punya cita-cita, punya keinginan. Kata Russell, salah satu penyebab utama kurangnya semangat adalah perasaan bahwa seseorang tidak dicintai. Sedangkan sebaliknya, perasaan dicintai meningkatkan semangat lebih dari apapun. Jadi cintailah dan carilah cinta. Yang dicintai itu kan berarti kalian mendapatkan cinta. Mendapatkan cinta itu luar biasa rasanya. Sama semangatnya dengan ketika kalian mencintai. Kalau sudah jatuh cinta itu kan semangatnya sudah luar biasa, meledak-ledak. Di situ Russell menjelaskan, seorang anak
yang tidak diberi kasih sayang orang tuanya karena alasan apapun, mungkin saat besar dia akan jadi penakut, tidak suka berpetualang, dipenuhi ketakutan dan rasa mengasihani diri sendiri, dan tidak lagi mampu menghadapi dunia dalam suasana eksplorasi. Ini salah satu contoh. Seorang anak yang tidak dapat dukungan cinta, hidupnya ya males-malesan. Dia serba takut karena tidak ada yang mendukung dia. Maka ini penting ya untuk orang-orang di sekeliling kita. Ayo kita dukung semuanya saja dengan perhatian kita, kasih sayang kita. Siapapun itu, mungkin saudara, mungkin teman, teman sekelas, teman kos-kosan. Ayo saling mendukung dalam cinta. Karena begitu kita sadar ada orang yang penuh kasih sayang pada kita dan mendukung kita, itu kan kita semangat mewujudkan mimpi-mimpi kita. Tapi kalau kita merasa diabaikan, merasa sendirian, ya kita tidak terlalu semangat meraih cita-cita dan keinginan kita. Ini sumber kebahagiaan. Ayo mencari cita-cita yang mulia dan mencari relasi teman yang mendukung, yang penuh cinta dan kasih sayang. Terus kata Russell lagi, sumber kebahagiaan lagi apa? Keluarga. Keluarga jadi dasarnya kebahagiaan. Kalau keluarganya ngaco dan kacau, sulit kita bahagia. Jadi keluarga itu kan tempat bersandar kita dalam hidup, apapun yang terjadi. Senang, sedih, gembira maupun berduka, itu kan larinya kita ke keluarga. Maka kehidupan keluarga yang kokoh adalah sumber kebahagiaan yang besar. Termasuk nanti teman-teman kalau sudah punya keluarga sendiri, punya anak, ini membuat kita, harapan kita lebih besar. Keinginan-keinginan, target-target muncul. Semangat kita tambah tinggi karena dukungan kasih sayang dari keluarga. Russell sendiri bilang, bagi saya pribadi, secara pribadi, saya telah menemukan kebahagiaan saat menjadi orang tua yang lebih besar daripada kebahagiaan lainnya yang pernah saya alami. Jadi begitu punya anak, dia merasa bahagia luar biasa dibandingkan kebahagiaan apapun. Jadi begitu punya anak, dia merasa lebih semangat lagi mencapai ini, itu, dan lain sebagainya demi keluarga. Untuk bisa berbahagia di dunia ini, kata Russell. Apalagi ketika masa muda sudah lewat, kita perlu merasa diri ini bukan sekedar individu yang terasing, yang hari-harinya akan segera berakhir, tapi menjadi bagian dari arus kehidupan yang mengalir dari benih pertama menuju masa depan yang jauh dan belum diketahui. Karena ada keluarga, kita kan merancang hidup kita ini panjang. Ya kalau nanti saya tidak ada, dilanjutkan anak saya dilanjutkan cucunya, maka kita membangun legasi secara sangat bersemangat. Usia kita terbatas, tapi keluarga kita nanti yang melanjutkan estafet perjuangan kita. Ini membuat orang bersemangat. Ini kan semuanya nanti kan masing-masing kepala rumah tangga, dan semuanya juga punya rumah tangga, punya keluarga. Perhatikan aspek ini. Jadilah keluarga yang saling mendukung dalam cinta dan kasih sayang. Saya lanjutkan, kalau ini uraiannya sudah banyak. Pekerjaan juga membahagiakan. Jadi pekerjaan itu membuat kita punya harga diri dan sekaligus membuat kita bahagia, kata Russell. Kita jadi masyarakat yang produktif. Jadi asalkan, kata Russell begini, asalkan pekerjaannya tidak berlebihan, tidak terlalu menyiksa diri, memaksa diri. Bahkan pekerjaan yang paling membosankan pun bagi kebanyakan orang tidak terlalu menyakitkan dibandingkan bermalas-malasan.
Jadi meskipun kerjaannya itu capek, membosankan, itu lebih mending daripada nganggur. Sederhananya itu. Jadi mungkin berkebalikan dengan beberapa prinsipnya teman-teman. Tapi kata Russell begitu. Karena paling tidak kalau kita ada pegangan pekerjaan, kita masih punya pride sedikit banyak. Kalau ditanya orang, kerjaannya sekarang apa? Itu kan bisa dijawab. Tapi kalau tidak, kamu nanti tolak-tolak bingung. Wah, saya sekarang sibuk apa? Sibuk nganggur. Itu kan tidak enak jawabnya. Nah, kata dia, dibandingkan bermalas-malasan, meskipun pekerjaannya sangat membosankan, tapi lebih mending secara sosial. Nah, ini makanya tadi saya bilang paradigmanya Russell ya rasional saja, realistis. Dan memang bekerja itu adalah hal yang diinginkan. Yang pertama dan terutama sebagai pencegah kebosanan. Karena kebosanan yang dirasakan seseorang ketika ia melakukan pekerjaan tidak ada artinya dibandingkan kebosanan yang dirasakan ketika ia pengangguran. Kan beda ya rasanya. Kamu bosan kenapa? Saya bosan Pak kerja terus. Nah, kalau kamu bosannya saya bosan Pak nganggur terus. Itu kan rasanya beda. Yang pertama diinginkan, yang kedua tidak diinginkan. Di sederhananya pekerjaan itu membuat kita percaya diri, itu yang membahagiakan. Tidak punya pekerjaan membuat kita agak minder. Dan bagi Russell, tanpa harga diri, kebahagiaan sejati hampir tidak mungkin terjadi. Dan orang yang malu dengan pekerjaannya sulit mendapatkan harga diri. Intinya, pekerjaan juga adalah sumber kebahagiaan. Selain keluarga, selain semangat dan kasih sayang. Ada lagi sumber kebahagiaan apa? Kepentingan impersonal. Kepentingan impersonal itu hal-hal sederhana, santai untuk ngisi waktu luang. Yang membuat kita rileks, tidak tegang. Tidak serius seperti ngurus keluarga, pekerjaan, keuangan, tidak begitu. Kalau di Russell, kepentingan impersonal itu contohnya membaca buku, nonton pertandingan, pergi ke teater, bermain golf, ya karena mungkin Russell kan bangsawan. Jadi aktivitas rileksnya itu membaca buku, nonton pertandingan, pergi ke teater, ini biaya semua ini. Bermain golf. Yo, kalau kita ya mungkin nongkrong di angkringan, pagi-pagi ngopi, santai, nonton orang lewat, itu yang gratis-gratis saja lah. Tapi kan santai. Jadi yang tidak tegang. Ini yang disebut kepentingan impersonal. Nah, ini agak lawannya tadi. Kalau tadi kan disuruh serius bekerja, ya tapi jangan kerja terus lah. Ada santainya. Itu cirinya orang bahagia. Bahkan kata Russell, lebih baik tidak melakukan apa-apa daripada melakukan perbuatan jahat. Nah, berarti boleh tadi ya kalau kalian ditanya, kerja apa? Enggak, saya masih nganggur. Loh kok masih nganggur? Lebih baik tidak melakukan apa-apa daripada melakukan perbuatan jahat. Ini jawabannya ya, nanti kamu nggak usah grogi. Jadi separuh dari pekerjaan yang bermanfaat di dunia adalah memerangi pekerjaan yang merugikan. Jadi diam saja itu termasuk masih menguntungkan daripada jahat. Ada quotes yang menarik dari Russell, "The time you enjoy wasting is not wasted time." Kita kan sering ada istilah menyia-nyiakan waktu. Kamu melakukan apa saja sih, tidak penting, itu menyia-nyiakan waktu. Tapi kalau kita bisa menikmatinya, itu bukan wasting time, kata Russell.
yaitu kepentingan impersonal tadi. Kamu kok seharian main game saja. Loh, tapi saya senang bisa menikmati. Itu bukan wasting time. Jadi time you enjoy wasting is not wasted time. Jadi di sini dia menegaskan, kalau bahasa hari ini mungkin harus selalu ada me time. Waktu ketika kita menikmati diri kita sendiri. Me time bukan waktunya beli mie. Jadi waktunya kita menikmati diri sendiri. Kalau anak kos kan memang makanannya Indomie, terus jadi sedikit-sedikit me time, sedikit-sedikit me time. Me time itu waktumu menikmati waktu, menikmati keseharianmu. Istirahat, senang-senang, tapi tetap jangan lupa kerja, jangan lupa keluarga yang baik, jangan lupa bersemangat menarget cita-cita dan lain sebagainya. Ini sumber kebahagiaan. Harus ada ininya. Orang yang tegang terus, kenceng terus, insya Allah tidak bahagia sebenarnya, dia capek hidupnya. Tapi kalau serius, ada santainya, serius, ada santainya, itu hidup yang lebih membahagiakan. Nah, ada lagi sumber kebahagiaan, yaitu apa? Keseimbangan antara upaya dan kepasrahan. Jadi kalau bahasa agama ini seimbang antara ikhtiar dan tawakal. Ini karena Russell bukan muslim, tidak pakai istilah ikhtiar dan tawakal. Ini maksudnya sama. Meskipun ini dasarnya rasional saja. Ini yang disebut jalan tengah. Ini ada kalimat menarik, saya potongkan. Jalan tengah antara upaya dan pasrah. Mengambil jalan tengah adalah sebuah ajaran yang tidak menarik. Kenapa tidak menarik? Karena biasanya normalnya manusia itu berupaya mati-matian sampai akhir. Jadi kalau ada pasrahnya itu tidak terlalu menarik. Tapi kata Russell, namun kebenaran memang tidak selalu menarik. Dan ada banyak hal yang dipercaya orang lantaran menarik, meskipun kenyataannya sangat sedikit bukti yang mendukungnya. Kalau dasarnya hanya menarik, mungkin banyak yang kita anggap benar, ternyata tidak benar. Jalan tengah itulah yang dimaksud di sini. Jadi jalan tengah itu mungkin doktrin yang tidak menarik, tapi secara umum doktrin itu benar. Kenapa benar? Karena kita ini tidak menguasai sepenuhnya hidup kita. Kita tidak bisa memastikan kalau saya rajin mesti nilai saya tinggi. Kita tidak bisa memastikan kalau saya kerja keras mesti kaya. Maka jalan tengah ini yang kita ambil. Ya ada upayanya tapi juga ada pasrahnya. Jadi tidak semuanya disatukan, pokoknya usaha terus mesti sukses. Tidak juga. Ada banyak orang berusaha tidak sukses. Ada yang santai tidak berusaha malah sukses. Dan itulah hidup. Maka harus tengah-tengah. Ya ada upayanya, ya ada pasrahnya. Ini penting, kalian harus ngerti kapan momen untuk pasrah, kapan momen untuk upaya. Jangan waktunya upaya kamu pasrah, waktunya pasrah kamu berupaya. Saatnya menyerah kamu berjuang. Kemarin saatnya berjuang kamu santai, menyerah. Waktunya nembak kamu diam saja. Ditembak orang mau kawin baru kamu heboh. Ya sudah telat. Jadi kamu harus tahu batasnya upaya dan pasrah. Orang bijaksana itu, kata Russell, walau dia tidak akan diam menghadapi kesulitan yang dapat diatasi, namun dia tidak akan membuang waktu dan emosi untuk menghadapi hal yang tak dapat dihindari. Ya kalau memang sudah tidak bisa dihindari, ya sudah, tidak perlu mati-matian menghindari. Tapi kalau bisa diubah, yuk ayo kita ubah. Mungkin teman-teman dulu masih ingat waktu kita sesi doa itu. Jadi ada doa yang luar biasa,
Yaitu kita berdoa yang pertama, minta diberi kekuatan untuk mengubah apa yang bisa diubah. Minta diberi kesabaran untuk menerima apa yang tidak bisa diubah. Dan yang ketiga, minta diberi kebijaksanaan untuk bisa membedakan keduanya. Jadi bijaksana itu kamu ngerti, ini bisa diubah, maka saya harus berupaya. Oh, ini tidak bisa diubah, saya saatnya pasrah saja. Kalau kalian ngerti rumus ini, insya Allah hidupmu bahagia. Jadi kamu ngerti batasnya. Baik, nah kalau tadi sudah yang membuat tidak bahagia apa, yang membuat bahagia apa. Sekarang kita rangkum ya dari narasi-narasi di buku tadi. Bagaimana sih kemudian kita menaklukkan kebahagiaan itu? Yang pertama, ternyata untuk bisa bahagia kita harus mampu menghancurkan egoisme dan menganggap diri kita sebagai manusia normal saja. Ini penting menurut saya ya. Menghancurkan egoisme itu yang tadi. Rasa benar, rasa penting, rasa tinggi, rasa hebat. Ini semua ego. Lebih kondusif kita merasa sebagai manusia biasa saja. Iya, saya punya kelebihan, tapi ya ada kekurangannya. Iya, saya ngerti bidang ilmu ini, tapi banyak bidang ilmu yang lain yang saya tidak bisa. Iya, saya ini manusia yang ada hal-hal yang dikagumi orang, tapi sebenarnya banyak juga dalam diri saya hal-hal yang memprihatinkan. Ini namanya hidup sebagai manusia normal saja. Jadilah manusia biasa saja. Ini lebih membahagiakan. Karena kalau kita mengidentifikasi diri kita dengan ego-ego besar tadi, jangan-jangan lelah hidup kita. Karena identifikasi sesuatu itu kan implikasinya kita harus begitu terus. Misalnya teman-teman mengidentifikasi, saya ini Pak, santri Pak, saya ini orang soleh loh Pak. Oh itu kan terus abot kan, kamu kapanpun harus acting sebagai orang soleh. Nanti dengar adzan, wah ke masjid ini. Terus nanti dengar, terus kamu dituntut begitu. Mending tidak usah woro-woro, tidak usah deklarasi, biasa saja. Yes, kalau mau ke masjid, ke masjid. Kalau mau melakukan kebaikan, lakukan saja. Tidak usah dengan memberi label atribut yang memberatkanmu sendiri. Jadi itu yang disebut kesadaran sebagai manusia biasa saja. Itu akan lebih membahagiakan. Yang kedua, berhentilah bersikap perfeksionis, menipu diri sendiri. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilanglah tidak. Tidak usah perfeksionis. Orang tahu kok semua orang itu ada kurangnya, tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang salah sedikit, kadang-kadang khilaf sebentar, manusiawi. Tidak usah menipu diri, itu akan lebih memberatkan kita. Tidak usah terlalu banyak pakai topeng lagi, topeng kita sudah banyak dalam hidup ini. Biar tidak lelah. Yang membuat kita lelah itu kan karena kita menipu diri kita sendiri. Misalnya kalau ditanya, ngantuk enggak mas ngaji kayak gini? Enggak Pak, saya melek terus. Tapi yo pas ngaji deklak-deklok itu kan yo kamu berat sendiri, nanti ada temennya lihat malu kan kamu. Coba tadi bilang yo saya kadang-kadang ngantuk Pak, itu kan lebih santai. Tapi karena kamu menipu dirimu sendiri, ya berat akhirnya. Jadi konsekuensi yang harus kamu tanggung. Yang ketiga, untuk bisa bahagia, yuk berjuang, bekerja keras mencapai tujuan. Ya, kita harus berikhtiar, berusaha. Sambil tadi ya, ngerti batasnya kapan pasrah.
Dan jangan dibiasakan menyalahkan keadaan mencari kambing hitam. Biasa kok hidup itu ada sukses, ada gagal. Ada lulus, ada tidak lulus, biasa. Ya memang rumusnya hidup begitu. Ada senang, ada susah. Wajar itu sudah. Tidak usah cari kambing hitam, tidak usah menyalahkan keadaan. Nanti tambah berat. Wah, ini gara-gara temanku ini. Tiap malam ngajak begadang saja. Tidak lulus mata kuliahku. Lalu kamu sendiri ya mau diajak begadang. Disalahke kancane. Jadi ya sudah lah. Kalau sudah begitu ya efeknya memang begitu. Karena kamu begadang tidak lulus, biasa saja. Iya sih Pak, berarti besok saya harus lebih baik lagi. Kan begitu saja. Tanpa harus rasa bersalah berkepanjangan, merasa berdosa berkepanjangan. Cukup kamu sesali, kamu perbaiki ke depannya biar lebih bagus. Ini hidup yang lebih membahagiakan. Tidak terlalu bertele-tele, apalagi kamu terus menyangkal, denial, nyari-nyari alasan. Saya itu sebenarnya rajin loh Pak, saya tidak tahu saya. Kemasukan apa saya semester ini? Nggak usah pakai alasan macam-macam lah. Ya sudahlah, diterima saja. Ya wajar kok orang itu kadang seneng, kadang susah, kadang gagal, kadang sukses. Asal kita bisa menata diri sehingga terus progres tambah baik, itu sudah luar biasa. Yang keempat, ayo kita minimkan ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Mari kita sadari kadang-kadang kecemasan kita itu tidak beralasan. Sia-sia saja. Cemas itu kan biasanya tentang yang akan terjadi ke depan. Yang akan terjadi ke depan kita tidak tahu. Biarlah jadi rahasia nanti. Yang penting sekarang kita berikhtiar semampu kita, sebaik yang kita bisa. Itu saja sudah. Jadi hilangkan khawatir ini, khawatir itu. Pak, saya besok kira-kira ada jodohnya enggak ya Pak? Saya kok sampai semester gini rasanya enggak ada yang mau sama saya. Enggak usah dipikir itu. Jodoh di tangan Tuhan sudah. Ya kecuali kamu cuek, enggak ngurusi, ya bisa saja nanti lepas Tuhan, lepas tangan. Jadi kamu sendiri ditawari bolak-balik ya kesuwen mikirnya. Jadi ayolah, tidak usah khawatir. Kamu boleh sekali-sekali kamu tulis ya, kekhawatiranmu yang mencemaskanmu apa. Tulisan wis, khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu. Sekarang mulai banyak, kemarin saya baca orang kena gejala penyakit psikosomatis. Jadi kecemasan di pikiran yang mengefek ke sakit fisik beneran. Nah, mungkin lambung lah, mungkin vertigo lah, mungkin apalah, namanya psikosomatis. Jadi kalian jangan terlalu banyak overthinking, jangan terlalu banyak mikir yang aneh-aneh, cemas yang tidak perlu. Nanti jadi penyakit. Jadi ternyata tidak selalu sakit fisik berpengaruh ke jiwa. Sebaliknya sakit jiwa bisa juga berpengaruh ke fisik. Kalian kan kalau sedang stres apa gitu kan rasanya tubuhmu ya lemes, tidak bisa diajak apa-apa, tidak bergairah ngapa-ngapain saja. Itu berarti dari psikis ke fisik. Yang itu jumlahnya tambah banyak. Sekarang psikiater, psikolog itu tambah laris hari ini. Banyak yang stres, banyak yang depresi, tingkat sakit jiwa meningkat, tingkat depresi bahkan tingkat bunuh diri juga tiap tahun meningkat terus. Nah, terus mari kita sadari dalam hidup ini isinya ada yang penting, ada yang tidak terlalu penting. Tidak semuanya harus diutamakan. Kita nikmati saja. Kadang-kadang ada hal sepele, hal tidak penting, ya tidak apa-apa, kita nikmati saja. Itu namanya kita sadari masalah hidup ini ya, tapi juga yang tidak terlalu penting jangan terlalu dipentingkan. Biar tidak terlalu sibuk kita.
Biasanya kalau masih muda itu ingin semua masalah dipanggul sendiri. Tidak hanya masalah pribadi, mungkin masalah kampusnya, masalah negaranya, masalah dunia. Kabeh pengen diselesaikan sendiri. Iya, kamu boleh komen kecil-kecil, boleh usul sedikit-sedikit, tapi tidak semuanya harus kamu perjuangkan sendiri. Kamu harus punya prioritas-prioritas, biar hidupmu lebih bahagia. Jadi, kenapa Mas kok belakangan gelisah? Saya mikir peradaban manusia hari ini itu loh Pak. Ya, kalau sudah ngobrol itu diajak ke angkringan, saya ngangkring yuk Mas, tak traktir wis. Daripada kabotan mikir dunya ya. Mikir kuliah saja pontang-panting kamu. Ya nikmati hidupmu. Kamu boleh usul, boleh punya gagasan ini itu, tapi tidak harus semua masalah kamu panggul sendiri. Nah, yang terakhir, cara menaklukkan kebahagiaan adalah jangan biarkan dalam situasi apapun pikiranmu macet, rasionalitasmu tidak jalan. Harus terus hidup akalmu. Jadi ini kuncinya manusia dan kemanusiaan itu kan akalnya yang hidup. Jangan dibiarkan kalian menjalani hidup autopilot. Nah, autopilot itu, loh tiba-tiba sudah seminggu ya. Kok cepet ya, sudah 1 bulan ya. Itu kemungkinan hidupmu autopilot. Jalan seperti biasanya. Yuk mulai agak diseriusi. Putusan demi putusan, langkah demi langkah. Biar tambah baik kualitas diri kita, dan biar kita tambah bahagia. Nah, ini kesimpulan-kesimpulan dari cara menaklukkan kebahagiaan dari bukunya Russell tadi. Normalnya yang dijelaskan tadi. Terakhir saya ingin masuk ke beberapa quotes dari buku itu yang menunjukkan ada sisi yang berbeda dalam gagasan tentang kebahagiaan ini, yang saya sebut anomali-anomali. Yang pertama, ini menunjukkan orang iri dengki tadi. Ternyata menurut Russell, jika di dunia saat ini ada banyak orang yang lebih menginginkan kebahagiaan diri mereka sendiri daripada menginginkan ketidakbahagiaan orang lain, kita mungkin akan mendapatkan surga dalam beberapa tahun ke depan. Dari sini bisa kita simpulkan ternyata sebagian besar orang lebih banyak menghabiskan energinya untuk membuat orang lain tidak bahagia dibandingkan untuk membuat dirinya bahagia. Ini menurut pengamatannya Russell. Jadi banyak orang yang perspektifnya negatif terus tentang orang lain, sehingga dia terus iri, terus dengki. Dia tidak rela kalau yang lain dapat kenikmatan. Sementara dirinya tidak, karena dia ingin lebih tinggi terus, lebih tinggi terus. Orang yang mindsetnya kompetitif tadi, yang dipenuhi rasa iri tadi, yang ada di pikirannya kan gimana caranya rivalku, sainganku, musuhku tidak bahagia. Dia tidak mikir gimana caranya saya bahagia. Yang dia pikirkan gimana caranya orang lain tidak bahagia. Oh, itu mindset seperti ini banyak kita temukan di medsos mungkin, termasuk apalagi menjelang tahun 2024. Itu banyak yang cara berpikirnya begini, gimana caranya rivalku tidak bahagia. Entah dengan cara apa, kadang-kadang bikin berita-berita bohong, hoax-hoax dan lain sebagainya. Ini jenis anomali. Kalau semua orang berpikir
Gimana caranya saya bahagia? Kata Russell, tidak lama lagi dunia ini kayak surga. Isinya orang-orang yang bahagia, ya orang bahagia itu berarti orang yang bersyukur. Nah, cuma ini mimpinya Russell, ya sulit sih. Orang itu kecenderungannya memang agresif, iri, dalam dirinya ada nafas namanya sabu'iyah. Ingin selalu menyerang dan menjatuhkan yang lain. Baik, anomali pertama ini. Coba kalian renungi ya, semoga yang hadir malam hari ini tidak ada yang di sini. Tidak ada yang mikirnya hanya jatuhnya yang kalian benci. Dalam bidang apapun. Kalian ingin maju boleh, tapi semoga tidak dengan cara menginjak dan menjatuhkan yang lain. Kalian ingin menang baik-baik saja, tidak apa-apa, hebat, tapi tidak dengan cara merusak dan menghancurkan yang lain. Hebatlah dan menanglah bila perlu dengan mendukung dan menaikkan yang lain. Anomali pertama ini tentang kebahagiaan. Anomali kedua, ini lanjutannya. Menurut cermatannya Russell lagi, beberapa orang hanya bisa bahagia dengan membenci orang lain, bangsa lain, atau kepercayaan lain. Ini kalimatnya Russell ya. Semoga kita juga tidak di sini. Jadi kayak tadi, Pak, memang bahagia saya itu ya kalau membenci orang, atau membenci kepercayaan lain, atau membenci bangsa lain. Ya ini tentu saja bukan kebahagiaan. Ini kalau bahasa Jawa jenis angkara murka yang seperti ini. Isinya kebencian saja. Jalur bahagia itu jalur cinta, jalur kasih sayang dan semangat tadi, bukan jalur kebencian. Kebencian lewat jalur manapun tidak akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk apapun. Kalian boleh suka dengan atau tidak suka sesuatu, setuju atau tidak setuju sesuatu, tapi semoga bukan membenci. Karena kebencian betapapun sifatnya negatif. Emosi yang tidak hanya merusak yang kita benci, tapi juga merusak diri kita sendiri yang membenci. Ini yang disebut anomali. Kalau ada orang merasa, saya bahagianya ya kalau mukuli orang, Pak. Saya bahagianya ya kalau menghancurkan orang, Pak. Itu pasti bukan kebahagiaan. Mungkin kesenangan sesaat yang nanti efek negatifnya akan kita nikmati di fase-fase hidup selanjutnya. Berarti bukan kebahagiaan. Anomali kedua. Anomali ketiga. Kata Russell begini, saya menemukan sesuatu yang aneh. Setiap kali saya bicara dengan orang yang terpelajar, saya merasa yakin bahwa kebahagiaan itu tidak mungkin terjadi. Namun ketika saya bicara dengan tukang kebun saya merasa sebaliknya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya biasa sih, kita juga tahu kadang orang pinter itu suka membuat rumit hal-hal simpel. Barang yang sederhana saja terus dibikin jelimet. Jadi ruwet, jadi membahas kebahagiaan yang simpel, jangan iri, penuh kasih sayanglah, bekerjalah, itu kan sederhana sebenarnya. Tapi terus dibikin rumit, dibikin ruwet, akhirnya wah apa ya bisa bahagia saya dengan konsep serumit itu. Tapi begitu ngobrol dengan tukang kebun, kata Russell, kok rasanya gampang, bisalah kita bahagia. Coba ngobrol dengan orang biasa-biasa itu. Target-target hidup yang membahagiakannya simple. Tidak jelimet. Kalau kalian ditanya, gimana caramu bisa bahagia? Wah, saya ingin jadi manusia yang bisa eksistensinya berkontribusi pada kehidupan baik di level vertikal maupun horizontal. Di mana? Oh, itu cek rumite wong cuma pengen seneng saja kok. Dirumuskan senjelimet itu. Itu yang membuat Russell wong pengen bahagia, kalau ngobrol sama orang pinter malah jadi rumit. Sudahlah sama tukang kebun saja simple, sama
teman-teman nongkrong pinggir jalan, itu lebih simpel, gampang. Tidak terlalu dirumit-rumitkan teori. Makanya dia nulis buku ini buku tidak untuk kalangan terpelajar. Mungkin khawatirnya kalau ketemu orang terpelajar terus didebat. Tidak jadi bahagia, jatuhnya debat akhirnya. Oh masa iya begitu? Nggak cocok dengan teorinya filosofi ini, filosofi itu. Ruwet wes. Tidak jadi bahagia akhirnya. Jadi bubar sudah. Kan kadang-kadang gitu. Kadang yang pinter itu malah menyusahkan kita. Rapat enak-enak, yang rapat lugu-lugu itu cepet diputuskan gini ya gitu selesai gitu. Iya. Tapi begitu yang rapat pinter-pinter, wah ndak selesai-selesai wis. Panjang argumen ini, argumen itu, kira-kira ini, kira-kira itu, tambah ruwet wis. Nah kadang-kadang begitu dalam hidup ini. Kita selalu membuat rumit hal-hal yang sederhana. Sehingga hidup yang semula simpel jadi rumit. Ini yang ditemukan oleh Russell. Anomali lagi. Kata dia begini. Orang yang meremehkan dirinya sering dikejutkan oleh kesuksesan. Sedangkan orang yang melebih-lebihkan dirinya sendiri sering dikejutkan oleh kegagalan. Kejutan yang pertama menyenangkan, dan kejutan yang kedua tidak menyenangkan. Oleh karena itu, adalah bijaksana untuk tidak terlalu sombong, namun juga jangan terlalu rendah diri dalam berusaha mencari kebahagiaan. Kan banyak orang itu yang, siapalah saya Pak, saya itu manusia biasa kok Pak. Yo ada kemampuan dikit-dikit, tapi yo ndak sehebat orang-orang itu. Ini kadang-kadang orang yang seperti ini, ketika sukses itu kan kaget dia. Alhamdulillah ternyata Allah Maha Penyayang ini, saya dapat sukses yang luar biasa. Kagetnya kaget seneng. Tapi kalau kita terbiasa sombong, saya hebat Pak, saya lebih dari semua teman saya yang lain, saya lebih. Itu kan begitu gagal, dia kejutannya kejutan pahit. Jadi oleh karena itu apa kata Russell? Ya sudahlah, tidak usah terlalu merendahkan diri atau menyombongkan diri, biar tidak gampang terkejut. Biasa saja, nikmati saja apapun yang kita alami. Jangan melebih-lebihkan, juga jangan mengurang-urangkan. Yang paling negatif ya melebih-lebihkan, karena kekagetannya kekagetan yang negatif. Kekagetan ketika menemukan kegagalan. Ini anomali dari Russell ketika melihat ternyata banyak orang yang sikapnya keliru untuk merancang kebahagiaan. Ada yang terlalu meremehkan dirinya sendiri, ada yang terlalu membesar-besarkan dirinya sendiri. Dua-duanya tidak positif karena potensial terkejut. Meskipun terkejut yang pertama enak, terkejut karena sukses. Terkejut yang kedua pahit, karena terkejut karena gagal. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Itu materi dari Russell tentang cara menaklukkan kebahagiaan. Persis seperti yang dikatakan Russell, ini tidak rumit. Tidak perlu mengerinyitkan dahi membahas rumit-rumit. Di masyarakat biasanya yang berjalan untuk meraih kebahagiaan ya rumus-rumus tadi. Tinggal bagaimana pentingnya kita menghidupkannya dalam keseharian kita. Oke, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Kalau minggu depan ini mungkin lebih banyak tata jiwanya. Kita ketemu tokoh psikologi. Setelah itu baru 2 minggu terakhir kita ambil perspektif yang lebih religius. Thomas Aquinas dan Buya Hamka. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwafiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.